mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sebab Tuhan telah pesankan, memasuki tahun 2021, hendaklah setiap orang yang hidup takut akan Aku, kata Tuhan. Setiap orang yang mengasihi Aku dan percaya kepadaku, baiklah setiap orang mengambil waktu sehari 3 kali mencari wajah-Ku, merendahkan dirinya, mengangkat kedua tangannya, bersujud dan menghadap kepadaku, kata Tuhan. Sebab daripadanya akan datang pelayanan malaikat-malaikat, kata Tuhan. Berita-berita, kabar-kabar kesukaan akan kusampaikan dari sorga secara langsung. Tidak akan Aku sembunyikan lagi, kata Tuhan, akan perkara-perkara yang terjadi di muka bumi. Sebab sesungguhnya, kata Tuhan, ujian api dan roh itu di tahun 2021 ini akan semakin besar dan meluas, kata Tuhan. Sebab barang siapa yang sudah ditahirkan dan dibaptis dalam api, mereka telah dimurnikan, layak, generasi yang layak untuk berkemuliaan di muka bumi. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, kata Tuhan, masuk dalam lautan api 7 kali lebih panas, kata Tuhan. Dan lihat, Aku menyertai mereka. Dan lihat, kata Tuhan, tahun 2021 ini sesungguhnya Aku mengutus para malaikatku untuk menyertai orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Aku, kata Tuhan. Mereka akan keluar dari lautan api. Mereka berjalan, tidak menjadi jatuh, kata Tuhan. Tidak terantuk batu, kata Tuhan. Sesungguhnya di sungai mereka tidak tenggelam. Dan keselamatan yang daripada Tuhan ada dalam segala keadaan, kata Tuhan. Di tengah malapetaka dan musibah, mereka dibedakan oleh karena Aku menyertai mereka, kata Tuhan. Demikianlah setiap orang hendaknya di tahun 2021 memberi waktu porsi sehari 3 kali menghadap di hadirat-Ku. Sebagaimana Daniel, kata Tuhan, selalu datang menghadap kepadaku. Dia memiliki kehidupan yang berbeda. Dia tidak mengikuti apa yang dunia tawarkan. Dia tidak mencicipi apa yang dunia lakukan. Dia mencari wajah-Ku. Dia selalu ingin dekat padaku, dan kuberitahukan kepadanya hal-hal yang datang langsung dari sorga. Maka di tahun 2021 ini, barang siapa berseru kepada Tuhan, barang siapa mencari wajah Tuhan, daripadanya akan diberikan hal-hal yang besar yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Akan disingkapkan baginya rahasia-rahasia kehidupan, hingga sesungguhnya Tuhan akan memberkatinya, mengangkatnya duduk di antara meja raja-raja, dan menjadikannya terang dan garam dalam kehidupan ini. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan tahun 2021 ini seperti yang dipesankan rohnya, pandemi polka memasuki dunia. Kesunyian di sana sini. Semua bangsa menutup pintu gerbangnya. Kesunyian di udara, kesunyian di lautan, kesunyian di daratan. Dan semua orang terduduk diam dan lesu, kata Tuhan. Kemanakah larinya kegirangan
bangsa-bangsa. Kemanakah perginya suara-suara sorak-sorai gegap gempita? Suara tangisan yang terdengar, tangisan perpisahan, tangisan kematian, kata Tuhan. Seperti seorang anak bayi yang merindukan mamanya, seorang anak bayi yang merindukan susu kehidupannya. Demikianlah seisi dunia ini sedang menangisi keadaan hidupnya. Kematian demi kematian makin banyak terjadi. Kesombongan demi kesombongan ditundukkan. Pohon aras yang merasa dirinya paling tinggi telah ditebang dan akan terus ditebang di tahun 2021 ini. Dan hamba-hamba yang terus berkata-kata dalam dusta, lidah mereka dipotong, kata Tuhan. Hamba-hamba yang menjadi upahan, kata Tuhan, sesungguhnya seluruh kekayaan, harta ngengat dan berkarat yang dipendamnya harus dikeluarkannya untuk bayar harga mahal di balik kehidupan yang penuh dengan dusta itu, kata Tuhan. Sebab upah yang diterimanya itu adalah upah yang menyakiti roh Tuhan. Tahun 2021 disebut tahun kemurnian dari Tuhan. Barang siapa hidup kudus dan benar, barang siapa yang menjaga langkah kakinya sesuai dengan apa yang tertulis dalam kebenaran firman-Nya, Tuhan akan mencurahkan manah bagi hidupnya. Akan ada pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, betapa dalam kasih-Mu. Dan inilah yang dipesankan Tuhan untuk setiap orang mulai mengkoreksi akan hidupnya. Hanya orang benar, kata Tuhan, bisa lolos dalam penghakiman. Hanya orang yang takut akan Tuhan bisa melewati lautan api, ujian api dan roh yang semakin besar dan meluas di tahun 2021 ini. Ada tertulis seperti yang dipesankan Roh Kudus di dalam Mazmur pasal 24. Demikian Tuhan berfirman, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai.
Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Shelah. Adakah orang-orang yang mencari Tuhan memahami apa yang disampaikan Roh? Adakah seisi dunia ini mau berbalik kepada Tuhan, membersihkan tangannya dari segala kekotoran hidup? Adakah orang-orang yang ingin memurnikan hatinya lagi, melepaskan semua ikatan dan keinginan untuk beroleh hati yang merdeka, hati yang takut akan Tuhan, hati yang selalu dengar-dengaran akan suaranya? Adakah, kata Tuhan, orang-orang berakal budi yang lagi mencari keuntungan, tidak lagi mau mengumpulkan harta ngengat dan berkarat di balik perbuatan penipuan, kata Tuhan, dan mulutnya tidak lagi bersumpah palsu, dan yang diingininya hanyalah yang daripadaku, kata Tuhan. Sebab tahun 2021 ini segala sesuatu telah kupesankan. Mundur 3 langkah. Jangan paksakan apapun yang bukan daripadaku. Mundur 3 langkah. Tenangkan hatimu. Dengarkan suaraku, kata Tuhan. Sebab carilah dahulu kerajaanku, temukan kehendakku, maka segala hal yang diingini hatimu, Aku, kata Tuhan, yang akan menggenapi semuanya. Aku yang akan memberkati engkau selagi engkau tidur. Aku yang akan menghidangkan jamuan di hadapan musuh-musuhku, kata Tuhan. Oleh karena itu, di tahun 2021, jadilah umat yang murni di hadapanku, kata Tuhan. Jadilah seseorang yang hidupnya tak bercela di hadapanku. Sebab aku akan melimpahkan berkat, di mana keajaiban-keajaiban hidup akan terjadi di tahun 2021 ini. Cari wajahku selalu, kata Tuhan. Berubahlah, berubahlah, berubahlah. Perbaharui akal budimu. Berubahlah, berubahlah, dan tanggalkan manusia lamamu. Sebab barang siapa yang mencintai hidup dan ingin melihat hari-hari yang baik, dia harus rela memikul salibnya. Dia harus sanggup untuk menyalibkan dagingnya, merubah kebiasaan-kebiasaan yang melemahkan akan hidupnya, melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan yang sesungguhnya hanya untuk menyusahkan akan dirinya. Belajarlah kepada semut, kata Tuhan. Bukankah telah kukatakan kepadamu, ingat akan musim-musimku, kata Tuhan. Sebab barang siapa yang tahu musim-musimku akan tiba, mereka telah mempersiapkan dirinya. Belajarlah seperti yang telah terjadi dan apa yang dipersiapkan oleh semut, kata Tuhan. Jangan pernah ada lagi di tahun 2021 ini kemalasan. Baik setiap umatku, baiklah setiap orang yang mengasihi aku, orang-orang yang takut akan aku, sehari 3 kali, kata Tuhan, menghadap di hadiratku. Dan ketika engkau melakukan apa yang ku kehendaki, kata Tuhan, Aku yang akan mengembalikan semua keinginanmu dan akan memuaskan hasrat hatimu, kata Tuhan. Barang siapa yang mentaati aku seperti yang diperintahkan oleh Rohku, sesungguhnya keajaiban-keajaiban hidup akan dialaminya di tahun 2021 ini.
Sebab aku akan membukakan baginya kesempatan-kesempatan berharga. Membukakan baginya hal-hal tak terduga. Menempatkan dia pada porsi keadaan dan momentum terbaik dalam kehidupan. Karena itu demikian, seperti yang ada tertulis, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Shelah. Di tahun 2021 ini, Tuhan akan menyatakan keperkasaannya. Tuhan yang akan berperang, dan barang siapa yang ada di pihak Tuhan, dalam tinggal tenang, dalam tidur nyenyaknya, dalam tinggal tenang dan percayanya, mereka beroleh kemenangan oleh karena Tuhan. Tuhan yang berperang, Tuhan yang menyatakan Dia berdaulat atas semesta alam. Tidak ada penyakit akan menyentuh akan hidupmu. Tidak ada penyakit sampar, penyakit maut, penyakit menular masuk dalam rumahmu, atas keluargamu. Sebab di ambang-ambang pintu, sebab pada dirimu, dahimu, dan segala kepunyaanmu, tanda materai kepunyaan roh, tanda materai para malaikat Tuhan ada. Sekalipun secupak segantung sedinar terjadi, kata Tuhan, aku menjamin orang-orang pilihanku, orang-orang yang murni hatinya, yang bersih tangannya, yang hidup dalam ketulusan, yang tidak bersumpah palsu. Sesungguhnya aku menjamin hidup mereka dan garis keturunan mereka akan membawa mereka naik dalam kemuliaan yang lebih tinggi di tahun 2021 ini. Ketika seluruh suara-suara berkata, jangan lewat, awas banjir, jangan ke sana, ada kebakaran. Ini itu semuanya ketakutan. Tetapi orang-orangku, orang-orang yang hidup tulus, murni, berkenan kepadaku, aku menyertai mereka. Ketika mereka berjalan, air menjadi kering. Dan ketika mereka hendak datang, api pun padam, kata Tuhan. Sebab mereka akan menjadi wakilku di tahun 2021 ini, untuk menyatakan keajaiban-keajaibanku ada. Diberkatilah engkau, kata Tuhan. Diberkatilah apa yang kau kerjakan dalam namaku. Sebab tinggal sedikit waktu lagi, kata Tuhan. Seluruh bumi ini memasuki gelombang kedua pandemi Polka. Perlu 2,5 tahun lamanya, kata Tuhan, untuk meredakan semua sangat maut, untuk menenangkan suara-suara tangisan dan kesakitan seluruh bangsa, kata Tuhan. 2,5 tahun lamanya, kata Tuhan. Barulah di tahun 2022, kata Tuhan, akan keluar anak-anak bermain dalam kegirangan. Suara-suara gegap gempita, sorak-sorai. Di langit terdengar kemenangan. Dan sungguh, kata Tuhan, orang-orang yang telah disucikan, ditahirkan lewat ujian api dan roh, mereka yang keluar dari lautan api, mereka yang berkemenangan dalam malapetaka bencana kematian itu, mereka akan menikmati sorak-sorai kemenangan, tatanan dunia baru di tahun 2022, kata Tuhan.
perlu 2,5 tahun lagi lamanya, kata Tuhan. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ikuti tuntunan rohku, kata Tuhan. Sebab tahun 2021 para malaikat bergerak mengikuti pimpinan roh. Dia akan berjalan di depanmu seperti tiang api dan tiang awan. Dengarkan pimpinannya. Dengarkan petunjuk roh. Jangan lagi adakan perhitungan sebagaimana manusia duniawi berhitung, kata Tuhan. Sebab barang siapa yang ikut aku, mereka harus percaya bahwa aku ada, kata Tuhan. Tanpa iman, tidak mungkin mereka berkenan akan aku. Tanpa iman, tidak mungkin mereka akan percaya akan aku, kata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bencana-bencana alam akan datang sangat banyak sekali. Kesakitan, tangisan, kepiluan. Sampai berapa lama lagi umatku mau tertidur? Sampai berapa lama lagi mereka mau dibangunkan dalam bencana dan musibah? Tidakkah mereka lebih suka mengikuti aku, naik ke atas gunungku, kata Tuhan? Tidakkah mereka suka tinggal dalam hadiratku? Dan kami ini Tuhan, orang-orang yang mengasihi Engkau, mencari wajah-Mu. Membuka lembar tahun 2021 ini, kami beserta semua garis rumpun keluarga dalam Tuhan, yang dalam pertalian roh-Mu, memohon belas kasihan-Mu atas seluruh bangsa, atas seluruh keluarga kami, atas bahkan diri kami pribadi, Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, Tuhan. Layakkan kami. Sebab 1 tahun lamanya di tahun 2020 Engkau telah memelihara kami. Engkau menjamin kelangsungan hidup garis keturunan kami. Engkau meluputkan kami dari segala bentuk kematian, penyakit, kesakitan, kemiskinan, kebangkrutan, kehancuran itu. Engkau meluputkan kami. Entah dengan apa kamu bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Tapi pagi ini, biar kami bawa persembahan syukur kami, pujian hati kami, sebuah pujian syukur kami sampaikan di hadirat-Mu, dan berfirmanlah bagi kami bahwa Engkau berkenan dan menjawab akan doa-doa kami. Pernyataan-Mu sempurna, oh Tuhan. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidupku. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau besar dan ajaib, Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib, Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kau besar dan ajaib, Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib, Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur.
Dan Tuhan menunjukkan kepadaku suatu penglihatan hal-hal mustahil, apa yang disebut dengan keajaiban. Dan telah kutemukan apa yang dinyatakan Roh lewat Yesaya pasal 11. Demikian Tuhan berfirman, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Sesungguhnya ada banyak orang Tuhan pesankan sudah melewati proses yang demikian banyak air mata, harga yang mahal dalam kehidupan. Mereka berbalik kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah berjanji di tahun 2021 ini akan mengembalikan semua yang terhilang dalam hidup mereka. Dan ketika mereka menerima Roh-Nya yang kudus, dikaruniakan kepada mereka hidup takut akan Tuhan. Ya, kesenangan hidup akan kembali pada mereka dalam dimensi Tuhan. Pelipat gandaan terjadi. Tuhan mengembalikan apa yang tercuri dalam hidup mereka. Dan perhatikan apa yang dipesankannya. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Tuhan mencurahkan otoritas bagi orang-orang pilihannya di tahun 2021. Karena itu kata Tuhan, pahami pelajaran-pelajaran penting tentang pelayanan para malaikatku, kata Tuhan. Sebab di tahun 2021 ini, orang-orang pilihan Tuhan diberinya mandat, otoritas untuk menggerakkan para malaikatnya. Di tahun 2021 ini, keajaiban-keajaiban terjadi oleh karena pelayanan-pelayanan para malaikat Tuhan. Dan hal mustahil seperti yang dia firmankan. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan mati seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. 2,5 tahun masa ini, kata Tuhan, adalah masa ujian api dan roh. Seluruh bumi dibakar lagi, kata Tuhan. Yang berkualitas diselamatkan. Yang mencapai perkenanan Tuhan dijamin diangkat dan dimuliakan. Tetapi segala sesuatu yang tidak mencapai apa yang dikehendaki Tuhan terbakar, terhilang dalam kehidupan. Sesungguhnya kata Tuhan, seluruh bangsa-bangsa akan berbalik kepada Tuhan. 2,5 tahun masa ini, kata Tuhan, adalah masa pertobatan, revival atas bangsa-bangsa akan terjadi. Terdengar sorak-sorak doa, teriakan pekik doa-doa di antara bangsa-bangsa, kata Tuhan. Hingga masa itu tiba, hingga pertobatan revival besar itu tiba. Gelombang 3 pandemi sembat akan Tuhan tiadakan. Jadi kata Tuhan, 2,5 tahun ini akan menentukan apa yang akan terjadi bagi sisi dunia ini
oleh anak-anakku, kata Tuhan. Dan dimulai dari bangsa ini, di mana bangsa tempat hambaku berdiam. Apabila undang-undangnya, apabila ketetapan hukumnya ditegakkan, dari bangsa ini akan muncul revival yang terbesar dalam sejarah kehidupan. Akan muncul orang-orang besar, orang-orang jujur takut akan Tuhan duduk di pemerintahan, kata Tuhan. Dan aku akan memunculkan satu pribadi yang baru, kata Tuhan, yang takut akan aku, yang punya keadilan, kata Tuhan. Di tahun 2021 akan muncul sosok pribadi, kata Tuhan. Orang yang akan duduk di bawah mandatku, kata Tuhan, atas bangsa ini. Sesungguhnya aku telah memilihnya, kata Tuhan. Seseorang yang tersembunyi, seseorang yang dapat menyatukan bangsa ini dan membawa bangsa ini hidup sesuai dengan kehendakku, kata Tuhan. Segala peperangan, sebuah rancangan, semua hal yang disebut dengan siasat manusia, sesuai yang telah kufirmankan, aku ambil alih, aku kendalikan semua, kata Tuhan. Maka damai sejahtera atas bangsa ini ada. Damai sejahtera atas bangsa ini ada. Pemerintah akan berjalan, kata Tuhan, dalam masa-masa 3 tahun ini akan membangun bangsa ini. Di tengah pandemi yang besar, bangsa ini tetap membangun, kata Tuhan. Sebab seluruh rakyatnya akan bersatu, kata Tuhan. Mereka sudah muak dengan segala kejahatan-kejahatan yang ada. Mereka sudah muak dengan segala tingkah laku yang penuh dengan kepalsuan dan kebejatan, kata Tuhan. Bangsa ini akan berbalik kepadaku. Bangsa ini akan berbalik kepadaku, kata Tuhan. Sesungguhnya seperti gelombang laut, demikianlah bangsa ini. Revival besar akan melanda bangsa ini. Akan muncul revival besar dari bangsa ini, kata Tuhan. Dan pada anak-anakku, hamba-hambaku, orang-orang yang aku kenal, tahun 2021 mereka akan memegang kunci kehidupan, kunci kekayaan bangsa-bangsa, kunci kekayaan atas kehidupan ini. Dan kalau mereka telah memegang kunci ini, mereka tidak akan kekurangan lagi. Garis keturunan mereka dijamin kelangsungan hidupnya. Mereka tidak akan kekurangan lagi, kata Tuhan. Sebab segala sesuatu ini dinilai menurut tahun 2020, kata Tuhan. Barang siapa yang kehilangan karena aku, kata Tuhan, mereka akan memperoleh semuanya lagi, bahkan ditambah-tambahkan. Barang siapa yang berbalik kepadaku, kata Tuhan, mulai tahun 2020 ini, sesungguhnya aku akan memberi mereka hati yang baru. Sesungguhnya, kata Tuhan, aku akan memberi mereka kesempatan-kesempatan yang baru. Dan mengembalikan semua yang terhilang dalam hidup mereka. Dan mulai tahun 2020 ini, kata Tuhan, semua hal yang diserahkan dikembalikan di bawah kakiku. Mereka yang mencintai firman-Ku dan melakukan firman-Ku dengan segenap hatinya, usia panjang-Ku tambahkan kepada mereka. Keberuntungan bagi rumpun keluarga, garis keturunan anak cucunya. Jaminan sesuai dengan kebenaran firman-Ku, hukum-hukum-Ku, anak cucunya akan perkasa di muka bumi. Dan apa yang ada padanya, kata Tuhan, sesuai dengan apa yang telah Dia taburkan di dalam kemuliaan-Ku, aku akan lipat gandakan lagi di tahun 2021. Lebih besar dari segala kepunyaannya, kata Tuhan. Bila angka yang menjadi patokannya, maka angka akan melompat-lompat, kata Tuhan. Bila nominal yang menjadi perbandingannya, maka mereka akan duduk di porsi-porsi terhormat di tahun 2021, kata Tuhan. Diberkatilah, sebab tahun 2021 adalah tahun kemurnian, di mana Tuhan mengangkat orang-orang pilihannya, di mana Tuhan menjadikan mereka orang-orang terhormatnya, masuk pada masa
kemuliaan Tuhan tertinggi di tahun 2021. Terpuji-puji namamu Tuhan. Terpuji-puji namamu Tuhan. Biar segala bumi sujud menyembah kepada Tuhan. Biar seluruh umat manusia mengakui di bawah kolong langit ini hanya satu nama, keselamatan ada padanya. Ada satu nama yang menjamin kelangsungan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kami angkat kedua tangan kami. Kami nyatakan, dalam nama Yesus Kristus kami percaya. Dalam nama Yesus Kristus kami bergantung. Dalam nama Yesus Kristus kami, seluruh hidup kami dan keluarga kami sandarkan sepenuhnya. Berkati kami Tuhan. Berkati rumpun keluarga kami. Berkati anak cucu kami. Berkati orang-orang yang ada pertalian roh, pertalian darah, orang-orang yang menjadi rumpun keluarga Tuhan. Berkati, 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 berkati. Terima kasih Tuhan.